Horas, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan atau khotbah. Tetapi alangkah baiknya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini, sehingga kami bisa mendengarkan khotbah pada saat ini. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa isi firman dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, nats khotbah kita pada saat ini ialah nats perayaan Paskah atau perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pesta Paskah adalah suatu pesta yang sangat luar biasa. Mengapa saya mengatakan itu? Karena pesta Paskah adalah hari kebangkitan. Yesus telah memenangkan diri dari kematian. Saudara-saudara terkasih, suatu kebiasaan orang Yahudi pada saat itu mengunjungi kuburan keluarganya 3 hari setelah penguburan. Karena kebiasaan itulah para perempuan mengunjungi kubur Yesus. Para perempuan itu bersemangat bangun pagi, mengunjungi kubur Yesus, mengorbankan tidurnya. Padahal tidur adalah suatu simbol kesenangan. Perempuan itu mau meninggalkan kesenangan dirinya hanya untuk menjumpai kubur Yesus. Pernahkah kita meninggalkan kebiasaan diri kita, meninggalkan kesenangan kita untuk menjumpai Yesus? Atau sebaliknya, kita tinggalkan Yesus untuk kesenangan duniawi kita? Seperti ketika ada suatu film kesenangan kita yang tayang di televisi pada hari Minggu, kita batal pergi ke gereja, atau kita tidak pergi pertandingan hanya untuk menonton pertandingan bola karena pekerjaan, karena sebuah pesta. Kita batal bertemu dengan Tuhan di gereja. Mendengarkan firman Tuhan itulah kesenangan jiwa yang sebenarnya. Sesampainya di kubur Yesus, mereka tidak melihat lagi tubuh Yesus itu di dalam kubur. Mereka tidak mengerti kekosongan kubur Yesus itu. Artinya di situ adalah bahwa kekosongan kubur Yesus itu menandakan bahwa Yesus telah bangkit. Apa yang terjadi pada Maria? Mengapa ia langsung berlari? Itu tandanya bahwa Maria tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak paham kejadian itu. Seperti itulah si Maria, banyak kegelapan yang dirasakannya karena kesedihan hatinya. Karena hanya satu yang ada di pikirannya, itulah kesedihan hatinya kepada mayat Yesus. Karena sebelum sampai kepada kubur Yesus, dilihatnya lah batu penutup kubur itu telah tiada. Ia menganggap bahwa Yesus telah dicuri. Apa yang ada dalam pikirannya? Yang ada di pikirannya adalah bahwa sudah ada pencuri yang masuk ke dalam. Kemudian ia menjadi panik. Kemudian ia berlari menjumpai Petrus dan murid-murid yang lain. Seperti itu jugalah si Petrus. Dia kebingungan, ia cemas,
khawatir sampai panik. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara yang terkasih. Kita masih sering hidup di dalam sebuah kekhawatiran, keberdosaan, berjalan serta berlari di dalam kegelapan, di dalam kebingungan. Sesampainya para murid-murid itu di kubur Yesus, langsung masuklah Petrus ke dalam. Petrus melihat ada beberapa tanda. Pertama, kain lenan yang menutupi mayat Yesus terletak di tanah. Lalu, kain penutup kepala Yesus berada di dekat kain kafan itu. Lalu Petrus memandangi hal itu, tetapi dia belum mengerti apa maksud dari yang dilihatnya itu. Padahal Yesus telah memberitahu sebelumnya bahwa Anak Manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak lalu kembali hidup di hari yang ketiga. Banyak sekali orang Kristen saat ini sama seperti Maria dan Petrus yang belum mampu menghadapi penderitaan di dalam kepercayaan, yang belum mampu menguasai kekecewaan dengan kesedihan hati melalui firman Tuhan. Tetapi hendaklah kita seperti murid yang satu itu, murid Yesus yang tidak disebutkan siapa namanya, murid yang dikasihi Yesus itu. Secara sederhana dijelaskan kepada kita di ayat 8. Ketika masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, ia melihat dan percaya. Yang artinya bagi dia sudah melewati kegelapan itu. Sudah terang sekarang yang dilihatnya. Sudah di dalam kecerahan hati dirinya. Karena dia melihat, kemudian dia langsung percaya. Murid yang tidak bernama itu harusnya menjadi model atau contoh bagi kita orang Kristen. Apalah arti dari kebangkitan Yesus bagi kita sekarang? Kabar baik perayaan Paskah mengatakan, tidak lagi di dalam kegelapan kita, karena Yesus telah bangkit. Dialah Tuhan yang memberikan kita pencerahan seperti murid yang dikasihinya itu, supaya kita percaya walaupun kita tidak melihatnya langsung. Benar bahwa kita tidak melihat Yesus secara langsung, secara kasat mata, tetapi kita melihat, mendengarkan firman Tuhan, dan kita ada dalam kepercayaan. Melalui mata kepercayaan kita melihat lalu percaya. Oleh karena itu, jika kita sudah melihat segala perbuatan Tuhan kepada kita, hendaklah tumbuh kepercayaan kita seperti murid yang dikasihi itu. Setelah dilihat murid itu, apa yang terjadi? Disitulah ia langsung percaya. Paskah adalah berita kehidupan yang membawa sukacita. Sudah sampai Yesus dari kematian ke sebuah kehidupan. Paskah memanggil kita untuk menyadari bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang hidup dan pemberi hidup. Kecerahan dan damai di hati kita, supaya kita tidak takut, panik, bahkan menghadapi kehidupan kita yang terjadi di dunia ini. Di pesta Paskah hendaklah kita bersukacita jiwa kita, memuji memuliakan Kristus yang telah mati dan bangkit karena sudah diselamatkan diri kita dari keberdosaan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu yang masih kami rasakan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan bisa berguna bagi kehidupan kami, agar kami bisa seperti murid yang tidak disebutkan, karena kami langsung percaya, tidak mempertanyakan lagi. Biarlah Tuhan kebangkitan-Mu itu menjadi suatu pedoman bagi kehidupan kami, penumbuhan iman kami, agar kami tetap percaya kepada-Mu. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Engkaulah yang Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.